Berita hari ini, terjadi bencana alam yang cukup serius yang mengakibatkan para warga harus mengungsi dari rumah ke tempat evakuasi. Lantas, bagaimana dampak bencana alam terhadap ekosistem yang memiliki biodiversitas tinggi? Di Indonesia memiliki kekayaan spesies tumbuhan dan hewan yang sangat berlimpah. Indonesia memiliki spesies yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar seperti orangutan spesies mamalia, biawak spesies reptil. Selain itu, ada juga tumbuhan parasit seperti bunga rafflesia, tumbuhan epifit seperti anggrek, dan yang terakhir kantong semar sebagai tumbuhan karnivora. Berkurangnya biodiversitas akibat suatu bencana seperti longsor, banjir atau tsunami, gunung meletus, dan bencana lainnya dapat mempengaruhi ekosistem secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan biodiversitas akibat bencana alam lebih terasa di pulau kecil. Di pulau kecil, suatu bencana seperti tsunami dapat memusnahkan hampir seluruh tumbuhan dan hewan. Indonesia yang memiliki banyak pulau kecil dengan tingkat endemisitas yang tinggi sangat rawan akan berkurangnya biodiversitas jenis hewan tertentu seperti biawak dan komodo yang berada di beberapa pulau kecil di NTT. Selain itu, bencana banjir dapat menurunkan keanekaragaman hayati atau biodiversitas setelah terjadinya banjir dan akan kehilangan beberapa jenis spesies. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penurunan biodiversitas tidak hanya terjadi seperti berkurangnya populasi atau berkurangnya kelimpahan spesies, tapi bisa sampai pada tingkatan berkurangnya alergen yang diakibatkan oleh bencana banjir. Duh, ngeri kan ya? Maka dari itu, kita harus bisa menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di sekitaran kita sebelum terjadinya bencana alam. Gimana ya caranya? Sini aku kasih tahu. Banyak yang bilang kelestarian keanekaragaman hayati bisa dengan cara konservasi. Tapi kelestarian biodiversitas tidak akan cukup dengan membuat kawasan konservasi saja. Ada yang tahu nggak prinsip ekologi rekonsiliasi? Itu konservasi dalam rangka ekologi rekonsiliasi yang dapat dilakukan di wilayah pemukiman, industri, dan pertanian. Prinsip dasar ekologi rekonsiliasi adalah pola penyebaran spesies dan biodiversitas. Secara logikanya, wilayah yang lebih luas memiliki lebih banyak tipe habitat sehingga memiliki jumlah spesies yang lebih banyak dibandingkan daerah yang lebih sempit karena setiap habitat ditempati oleh spesies tertentu, maka keanekaragaman habitat akan meningkatkan keanekaragaman spesies. Cara lain dalam menjaga biodiversitas adalah dengan teknik penanaman polikultur, suatu cara penanaman lebih dari satu jenis tanaman di suatu bidang lahan secara bersamaan. Contoh polikultur adalah jagung yang ditanam bersamaan dengan kedelai pada satu bidang lahan yang sama. Polikultur berbeda dengan kecenderungan pertanian modern yang lebih bersifat monokultur seperti padi sawah atau kebun kelapa sawit. Perlu upaya untuk meningkatkan sistem pertanian yang menjaga biodiversitas dengan mengembangkan sistem polikultur bersama-sama dengan tumbuhan hutan yang disebut dengan sistem agroforestry. Melalui sistem agroforestry, biodiversitas akan lebih terjaga karena dapat mendorong datangnya berbagai jenis penyerbukan bunga. Hewan penyerbukan bunga diuntungkan dengan adanya berbagai macam tumbuhan yang menjadi sumber makanan mereka. Keanekaragaman hayati adalah kunci kehidupan kita. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, hingga iklim yang kita rasakan. Ayo, jaga bersama sebelum terlambat. Mulai dari langkah kecil seperti menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan buku konservasi. Bersama kita bisa membuat bumi tetap kaya akan kehidupan. Saya
Saya Dinda Blansari dengan NIM C10512211047 pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.